95% dari kita tidak tahu bahwa sistem pencernaan menjadi peran penting dalam kesehatan. Sehingga data tercatat 2,5 juta jiwa per tahun meninggal akibat penyakit pencernaan. Menjadi salah satu penyumbang besar kematian di negara berkembang. Mengapa kita tidak meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya kesehatan pencernaan guna mencegah menambahnya angka kematian? Saya Fanilam, Sharon Rose Master dari Kota Medan. Pernahkah kamu mendengar bahwa manusia memiliki dua otak? Selain otak yang ada di kepala kita, kita masih mempunyai satu otak di organ lain. Lalu, apakah Anda mempercayainya? Jika Anda mempercayainya, apa guna otak kedua itu? Terus apa hubungannya dengan otak kita? Apa sih hubungan antara otak kedua dengan otak pertama kita yang di otak berhubungan dengan kesehatan dan suasana hati manusia? 95% dari kita tidak tahu bahwa sistem pencernaan menjadi peran yang sangat penting dalam kesehatan, terutama pada otak. Sehingga kita banyak yang tidak menjaga yang namanya makanan apa yang kita konsumsi. Kebanyakan orang tua membelikan vitamin kepada anak adalah untuk otak. Supaya nanti masa depan kamu lebih baik, saya kasih kamu omega, saya kasih kamu DHA. Tapi, apakah itu bisa merubah bahwa anak itu akan menjadi lebih pintar ke depannya jika pencernaannya terganggu? Selama ini kita hanya berputar membelikan makanan ayam, ikan, daging untuk anak kita terutama pada bontotnya. Siapa di antara di sini yang lupa memberikan buah dan sayur kepada anak? Pasti jawaban dari kalian adalah, oh anak saya nggak suka makan sayur, nanti makannya lama di sekolah. Makanya mereka belajar di sekolah lelet. Kenapa? Banyak nggak sih yang di sini orang tua yang awalnya sabar banget sebelum nikah? Bapak ibu, ada nggak yang waktu gadis itu lemah lembut tiba-tiba udah nikah punya anak jadi harimau? Ketika ditanya pelajaran ke anaknya, kamu ya udah diajarin mama dari tadi kamu masih nggak bisa peta. Diajarin 2 kali nggak bisa peta, 3 kali tendang udah ya. Terus yang keempat kali bapaknya yang turun tangan mengajar anaknya. Awalnya bapak bilang, jangan kayak gitu bu, anak masih kecil. Ajarin pelan-pelan. Lama-lama bapaknya juga jadi harimau. Yang ketawa ngaku dosa ya. Jadi kita harus sadari bahwa sistem pencernaan bahkan dibilang menjadi otak kedua manusia. Apa itu sistem pencernaan? Sebelum saya menjalankan bisnis di bidang suplemen, saya cuma mikirnya itu pencernaan ada di perut. Ternyata tidak. Jadi pencernaan itu dari mulut, kerongkongan sampai ke anus. Jadi organ pencernaan itu adalah memecahkan makanan dari yang besar itu menjadi molekul untuk memberikan nutrisi dan energi kepada tubuh. Terus apa hubungannya dengan organ lain? Jadi apa aja sih organ-organ yang ada di pencernaan itu? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, pankreas, iya pankreas. Tidak salah dengar, memang tidak dilalui makanan, tapi dia juga adalah anggota dari pencernaan. Kantong empedu, hati, usus besar, rektum, dan hingga anus. Banyak organ yang tidak dilewati makanan, tapi itu juga sangat penting.
Awalnya dari kecil kita selalu dibilang sama orang tua, ngunyah yang lama. Tapi karena tidak ada cuan, butuh kerja cepat, bapak ibu sering makannya sangat cepat. Kadang langsung dituang aja masuk. Apalagi makan mie, langsung masuk. Benar ya? Itu sangat mengganggu sistem pencernaan. Kenapa? Karena di mulut kita ada namanya enzim amilase yang membantu untuk memecahkan karbohidrat menjadi glukosa. Dan makanan yang kita cerna itu, yang kita kunyah, tidak memperberat organ kerja di pencernaan perut kita. Makanya kunyahnya hitung. Setidaknya, oke lah mau cepat 10 kali. 1, 2, 10 baru telan. Kenapa? Enzim di mulut kita itu bagian dari pembantu mencerna makanan kita supaya menjadi energi. Kerongkongan mendorong makanan itu masuk ke dalam lambung. Dan di lambung itu apa sih yang dikerjanya lambung? Kerja lambung adalah memecah makanan yang bapak kunyah di dalam mulut ke lambung, dipecahkan makin kecil. Jadi kalau bapak telan langsung, otomatis bapak ibu itu pencernaannya di bagian lambung kerjanya lebih berat lagi. Makanya lama-lama akan mendapatkan penyakit di pencernaan. Setelah dari lambung akan dikirim ke usus halus. Disitulah penyerapan nutrisi makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, dan serta vitamin mineral di situ. Saluran ini memiliki panjang 7 meter dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, ini adalah salah satu organ yang tidak dilalui makanan, yaitu pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan guna memecah berbagai nutrisi makanan, memproduksi hormon insulin yang berfungsi menjaga kadar gula dalam darah manusia. Jadi kalau pankreas kita sudah terganggu, kita otomatis akan terkena diabetes. Mau kena diabetes? Kunyah yang lama. Dan organ hati. Selanjutnya organ hati itu juga tidak dilalui oleh makanan. Memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak dari dalam usus halus supaya mudah diserap oleh tubuh. Menyimpan glikogen yang berguna untuk menjadi energi cadangan. Jadi kalau kita diet ataupun puasa, hati itu yang mengeluarkan energi tambahan yang dia sudah stok. Seperti bank, Bapak udah nyimpen energi di situ, makanan disitulah disimpan. Tapi kalau simpanan terlalu banyak, bukan berarti bunganya makin bagus. Adanya fatty liver. Makanya dokter selalu menjawab kepada Anda yang fatty liver, jaga makan ya. Jaga makan itu apa? Apa yang kamu konsumsi kamu jaga, bukan makanan yang ada di meja kamu pelototin, jagain biar gak ada yang ngambil. Jaga makan, oke? Empedu juga bertanggung jawab serta mengentarkan cairan empedu yang disekresikan oleh hati. Karena kenapa? Dia bekerja sebagai pemecah lemak, menyerapkan nutrisi yang larut dalam lemak ke dalam usus halus. Usus besar, ini banyak sekali terjadinya kanker usus besar. Dan ini juga sangat banyak mematikan. Kejadiannya itu karena kenapa? Pencernaannya terganggu dan BAB-nya tidak lancar. Sehingga penumpukan makanan yang kita makan itu lama-lama bertumpuk di usus besar dan di rektum, menyebabkan kanker usus. Di usus besar itu kerjanya apa sih? Menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. Dan rektum dan anus itu adalah bagian terakhir dari pencernaan kita. Rektum itu seperti wadah untuk menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari anus. Jika sudah penuh, otot-otot dari anus itu akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses. Apa sih gangguan-gangguan umum yang kita tahu?
diagnosa dulu, pegang perut masing-masing. Apa sih kalau tanda-tanda kita sudah mempunyai masalah pada pencernaan? 1, gastritis. Itu adalah radang dinding lambung. Karena Bapak Ibu tidak jaga makanan, kebanyakan makan-makan, sekarang lagi ngetren ya, nitrogen cair. Dimasak dengan daging. Efeknya apa? Lambung bocor Bapak Ibu. Nitrogen cair tidak bisa dicerna oleh lambung. Itu bukan makanan buat manusia. Kedua adalah GERD. Sering kita namakan asam lambung. Yang ketiga, ulkus, luka dinding lambung dan usus halus. Sindrom usus besar, biasanya gangguan ini terasa nyeri, kembung, diare, dan sembelit. Yang terakhir dianggap remeh, tapi ini sangat berbahaya, yaitu konstipasi, susah BAB, lama-lama jadi wasir. Wasir nanti Bapak Ibu nggak bisa duduk diam, dikirain pecicilan, padahal wasir. Mengganggu banget ya. Jadi di antara enzim pencernaan dibagi menjadi 3. Enzim makanan, itu terdapat dari makanan yang Bapak Ibu konsumsi. Enzim pencernaan itu sudah ada di dalam sistem pencernaan manusia yang membantu memecahkan partikel-partikel makanan dan membantu penyerapan nutrisi. Yang ketiga, enzim metabolisme. Enzim metabolisme juga sudah ada di dalam tubuh kita. Tuhan Maha Kuasa untuk memberikan kita satu badan yang sudah bisa memproduksi enzim. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menjaganya, jangan salahkan Tuhan dan berdoa untuk kesehatan. Tuhan akan jawab, orang saya sudah kasih kamu nggak jaga. Sekarang kamu jadinya kena penyakit berat kan, penyakit kritis. Dari mana? Masalah pencernaan. Jadi metabolisme ini tujuannya apa? Memperbaiki jaringan sel. Jadi kalau sistem pencernaan kamu bermasalah, otomatis sistem memperbaiki sel kita juga rusak. Lama-lama tubuh kita jadi rusak. Dan dia juga berfungsi untuk membuang sampah dalam tubuh, menghancurkan sel-sel yang berbahaya. Makanya pencernaan itu sangat penting dijaga. Jenis enzim, ada berapa sih jenis enzim? Ada yang namanya enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Protease menyerap protein. Jadi kalau Bapak Ibu udah yang ke gym, udah lama banget nge-gym kok nggak ada ototnya ya. Coba mikir-mikir dulu, pencernaannya ada masalah enggak? Lancar pup enggak? Kalau kita punya masalah pencernaan, otomatis penyerapan protein berkurang, otot tak jadi-jadi. Lipase mencerna lemak, jika tidak cukup akan menjadi fatty liver. Selulase mencerna serat, laktase mencerna gula, bromelain mencerna protein, dan di antara semua makanan, di mana sih yang mempunyai enzim yang banyak? Kita banyak memberikan daging apapun asupan makanan kepada anak kita. Tapi sadar nggak sih kita kurang kasih buah? Buah-buah apa sih yang banyak mengandung enzim? Nenas, pepaya, mangga, apokat, kiwi, dan pisang. Tapi di antara buah-buah ini, kenapa saya bikinnya tropikal pakai kacamata? Karena dia hanya tumbuh di negara tropis. Berterima kasih karena ini semua ada di Indonesia. Cuman masalahnya, rajin nggak kita berikan kepada anak-anak dan suami kita? Rajin nggak beli buah untuk anak dan keluarga? Tidak ya? Jadi di antara yang ada di situ, apa sih yang paling bagus? Enzim yang paling tinggi adalah pada nenas. Kenapa? Penelitian di Meksiko dari sudah zaman 100 tahun yang lalu, mereka sudah menemukan namanya tepache. Tepache adalah fragmented dari buah nenas. Jadi apa sih yang difragmentasi? Mirip-mirip dengan kombucha. Lebih terkenal kombucha ya.
Karena sekarang di Indonesia sudah banyak yang menjual kombucha. Teh pace ini mirip dengan kombucha. Saya pernah bikin itu di rumah. Jadi nanas itu semuanya dicuci dulu, baru dikupas kulitnya, tungkul. Kalau nanasnya mau dimakan, silakan dimakan. Tungkul dan kulitnya direndam dengan air gula merah, gula aren, ditambah dengan cengkeh dan kayu manis. Direndam, ditutup rapat, dan disimpan di tempat yang tidak panas selama 10 hari sudah bisa menjadi minuman koenzim yang sangat baik. Kenapa nanas? Kenapa bukan buah lain? Karena nanas memiliki agen pencernaan yang efisien, antiinflamasi yang sangat efektif, dapat meningkatkan rasa haus yang berlebih, melancarkan pencernaan, meredakan diare. Benar. Banyak orang tua yang bermitos mengatakan, kalau udah diare nggak boleh makan nanas. Itu mitos. Jadi kalau diare itu makanlah nanas supaya dia berhenti diare. Dan di nanas itu kaya dengan antioksidan. Antioksidan untuk apa? Selain bagus untuk pencernaan dan perbaikan sel, hasil positifnya adalah anti-aging, awet muda. Siapa yang mau awet muda di sini? Kalau kayak gitu, kita harus banyak mengkonsumsi semua barang ataupun produk yang mengandung nanas. Aktivitas enzim itu bisa diproduksi sendiri enggak? Teh pace itu kan bisa produksi sendiri, jadi saya enggak usah beli-beli lagi, bisa. Tapi ingat, enzim biasanya bekerja dalam kondisi tertentu dan sangat spesifik. Jadi kalau tempatnya ada kotoran atau tempat wadahnya itu tidak bersih, otomatis enzim yang dihasilkan juga tidak baik. Lingkungan tempat bekerja si enzim itu diproduksi seringkali berbeda dengan jenis enzim lainnya. Dipengaruhi oleh lingkungan, pH air yang kita gunakan, suhu juga dapat mengurangi yang namanya fungsi dari enzim. Terus repot banget sih mau konsumsi enzim aja? Saya ada solusinya. Di Atomy kita ada yang namanya Finezim. Finezim itu apa? Finezim itu produk kesehatan dari Atomy Indonesia, produk herbal yang terbuat dari 30% bubuk buah nanas yang sudah dibekukan dan kering. Otomatis enzimnya tidak rusak. Alasan kedua Anda harus mengkonsumsi Finezimnya Atomy karena mengandung 3 vitamin B1, kalsium dan biotin yang menjaga metabolisme. Koenzim, Atomy punya Finezim udah ada koenzim yang meningkatkan aktivitas enzim. Dan ada berapa jenis enzim sih yang di dalam satu sasetnya itu? Sudah ada 6. Amilase, portase, lipase, selulase, laktase, dan bromelain. Terus berapa sih harganya? Harga satu kotak dari Atomy Finezim adalah 346.000 dengan isinya adalah 60 saset. Jadi kalau dihitung, karena saya Chinese Medan, kalkulator saya di depan. Ayo kita hitung. 346.060 saset itu adalah 5.700 per saset. Jadi dengan satu saset per hari ataupun dua kali sehari itu sudah cukup memenuhi enzim pencernaan kita. Apa sih di sini kira-kira Bapak Ibu? Siapa sih yang nggak ngaku saya kurang serat? Siapa yang berani ngaku? Karena data membuktikan bahwa 95% warga Indonesia kurang sayur dan buah. Berapa porsi idealnya? Dia nanya ya. Dan Indonesia darurat serat. Ini benar-benar sudah menjadi data yang tidak dapat diubah. Kenapa bisa begitu? Karena kita hanya mengkonsumsi 27% dari kebutuhan harian. Hanya mengkonsumsi 8 gram dari 30 gram anjuran harian.
Kekurangan serat menyebabkan penyakit kritis yang mematikan. Kenapa? Apa pentingnya serat? Apa itu serat? Serat adalah zat molekul tinggi yang tidak terurai dan oleh enzim pencernaan manusia dan dikeluarkan dari tubuh. Fungsinya sih untuk apa ya? Untuk fungsi fisiologisnya berbeda dengan 6 nutrisi utama seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan kelembapan. Ini disebut sebagai nutrisi ke-7. Serat makanan itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu serat yang larut dalam air dan tidak larut. Jadi kalau yang dia tidak larut dalam air itu akan ikut dengan kotoran kita untuk keluar. Itu yang kita butuhkan. Makanya kalau ada buah atau sayur jangan dijus, tapi dikunyah, dimakan, karena serat itulah yang mendorong feses kita untuk keluar. Dr. Maria Haryono MGG SPK Vinem. Titelnya udah panjang. Jadi kalau Bapak Ibu masih enggak percaya sama apa yang dia katakan, kelewatan. Jadi dia bilang serat dalam tubuh itu berguna untuk apa? Membantu menjaga proses pencernaan yang baik, membantu mengendalikan kadar gula, memberikan rasa kenyang. Jadi kalau ibu minum jus terlalu banyak, adanya kencing manis. Tapi kalau dimakan sama ampasnya, itu akan menjadi serat yang sehat untuk tubuh. Jadi kalau ada buah dan sayur lebih baik dikunyah, dimakan menjadi serat supaya sistem pencernaan kita baik. Mengendalikan kadar kolesterol, menjaga kesehatan jantung, dan serat juga membantu kerja bakteri baik. Bakteri itu apa? Biasanya kita konsumsi yang namanya probiotik ya, itu bakteri baik. Tapi kalau sistem pencernaan kita terganggu, otomatis produksi dari bakteri baik itu atau kehidupan bakteri baik di dalam perut kita juga terganggu. Jika kita konsumsi secara rutin, itu sebagai nutrisi kesehari-harian kita juga. Yang nutrisi ke-7 ya. Mengurangi resiko kanker usus. Dampak kekurangan serat itu apa aja ya? Ada yang namanya stroke, jantung koroner, kanker usus besar, obesitas, diabetes, dan sembelit yang akhirnya menjadi wasir. Jadi makanan penuh serat itu apa ya? Sayuran dan buah. Sayuran dan buah itu banyak termasuk juga kacang-kacangan. Tapi di antara itu paling tinggi adalah Psyllium husk. Kenapa? Ini adalah tanaman yang memiliki serat tinggi yang berfungsi sebagai pencahar. Banyak yang menggunakan ini di dalam fiber ataupun minuman fiber ya. Banyak ya Bapak Ibu kalau nge-scroll Shopee atau apalah gitu, itu pasti banyak yang jualan fiber. Tapi apa sih bedanya atomi Psyllium husk itu dengan Psyllium husk yang terjual di luaran? Itu juga tidak murah ya, fiber-fiber lokal ya. Ini Psyllium husk kita itu ada plus. Jadi kelebihan kita itu ada tambahan 10 bahan tambahan, yaitu prune, blueberry, blaeberry, canberry, aronia berry, wortel, kikori, lidah buaya, hibiscus, dan maltodextrin yang tidak dapat terurai atau tidak dapat tercerna sehingga keluar melalui feses. Alasan kedua adalah tidak ditambahnya daun teh pencahar yang membuat kita perutnya melilit. Setelah minum fiber kenapa ya melilit banget besoknya? Itu kenapa? Ditambahkan yang namanya teh jati Cina. Itu tidak boleh dikonsumsi setiap hari, merusak pencernaan kita. Mudah larut dalam air dan tidak menggumpal, aman untuk kesehatan gigi dan diabetes karena kita tidak mengandung gula ya, tidak mengandung karbo, lemak, dan cocok untuk diet. Berapa sih harganya? 365.000. Jika dibagi dalam satu kotak adalah 30 saset, jadi satu sasetnya adalah 12.000 per saset. Sudah memenuhi kebutuhan 1,5 hari, jadi 1 hari konsumsi 2, jadi 12.000 per saset. Kabar baiknya di Atomi Indonesia lagi ada promo beli 3 gratis 1. Jadinya satu harganya 1.095.000 dibagi 160 saset.
Jadi satu sasetnya menjadi 6.800 per saset. Jauh lebih murah, hampir setengah harga. Jadi cepat order sebelum kehabisan. Siapa sih yang harus memenuhi minum Fine dan Psyllium Husk? Semua. Jadi dari anggota kita yang paling kecil sampai ke orang tua. Terus apa sih hubungan dari otak dan pencernaan kita? Jadi data membuktikan bahwa otak cerdas berawal dari pencernaan yang cerdas. Hubungan timbal balik otak dan mikroba usus. Ini adalah data saya dapat dari headline. Itu otak dan mikroba usus itu ada hubungan. Jadi di antara neuronnya itu dan juga mikrobiotanya itu ada hubungannya. Di bagian tubuh kita yang mempunyai neuron paling banyak adalah otak. Ada 100.000 miliar neuron di dalam otak manusia. Sedangkan di perut kita ada 500 juta neuron di usus manusia dan mereka terhubung melalui sistem saraf. Kutipan penelitian Universitas of British Columbia, Anda tidak perlu gelar ilmu saraf untuk menduga bahwa otak dan usus saling terhubung. Perasaan berdebar-debar di perut kita ketika kita mau naik panggung atau mau pentas itu adalah koneksi antara perut dan kepala. Jadi kalau kita lagi stres, makannya banyak, sakit akibat stres, dan bahkan intuisi kita bermunculan dalam bentuk perasaan hati. Tapi kalau orang bule namanya gut feeling. Gut feeling itu adalah pencernaan, gut itu pencernaan. Tapi orang Indonesia ngomongnya apa? Kata hati. Sebenarnya itu adalah kata pencernaan, tapi ditranslate ke Indonesia menjadi kata hati. Semua itu memberikan petunjuk bahwa otak dan usus saling berkomunikasi. Namun yang mungkin tidak jelas adalah seberapa terhubungnya antara otak dan usus. Buktinya yang muncul itu selalu dari otak dan usus adalah salah satu hubungan paling kuat dalam tubuh kita. Healing the gut is the single most important step we can make to ensure our long life health. Ini ada yang dikatakan oleh Alessandro Jungel, kardiologis dan founder of the Eat Clean. Menyembuhkan usus adalah salah satunya langkah terpenting yang dapat kita ambil untuk memastikan kesehatan seumur hidup kita. Ayo kita sadari pentingnya kesehatan pencernaan kita dan keluarga. Kalau bukan dimulai dari kita, siapa lagi? Kalau bukan dimulai dari sekarang, kapan lagi? Bersama Atomi Indonesia, mari kita birukan Indonesia. Atomi Indonesia, ayo bisa!